Acara ini mari Pak. Ya, acara ini adalah rutinitas biasa dalam sebuah organisasi, sebagaimana pula di Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Relawan, kami mengorganisir diri dalam sebuah relawan yang kami sebut Relawan Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Rutin saja setiap terbentuk kepengurusan, baik di tingkat provinsi pun di tingkat kabupaten kota, kecamatan, biasanya ada pengukuhan atau pelantikan. Hari ini yang kita lakukan adalah mengukuhkan pengurus Relawan Anies di 5 kabupaten kota seprovinsi DIY ini. Ada strategi untuk pemenangan Anies nggak Pak jelang Pilpres ini Pak? Ya, yang pasti melalui kelembagaan yang kuat, struktur kelembagaan yang kuat, kemudian ini menjadi alat kontrol ya untuk penguatan atau perluasan jaringan. Jadi dua yang kami lakukan adalah satu, struktur kelembagaan yang kami kuatkan, mulai dari pusat DPP, provinsi DPW, kabupaten kota DPD, kecamatan DPC, kelurahan dan desa ranting sampai ke relawan penggerak di tingkat TPS. Setelah ini kuat, kami harus memperluas jaringan. Misalkan dalam satu TPS itu suara terdiri dari 250 DPT, berasal dari 100 rumah atau 150 rumah, ya ini kerjaan-kerjaan kami kemudian untuk sosialisasi dari rumah ke rumah, yang saya istilahkan tadi dengan bahasa radio mulut. Ya, menyiarkan melalui mulut kita dengan isi siarannya tentang Anies Rashid Baswedan. Kontrol atas pekerjaan ini apa? Dikontrol oleh struktur pengurus tadi, mulai dari tingkat TPS naik ke atas terus ya, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten kota, sampai kepada saya di pimpinan pusat. Pak, di Indonesia sudah terbentuk berapa pengurus Pak di tingkat provinsi atau kabupaten? Untuk Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera itu sudah hadir di 34 provinsi dan di 400 kabupaten kota. Tapi hari ini relawan Mas Anies, simpul relawannya itu di data kami itu ada sekitar 250 simpul. Ya, di antara angka tadi ada yang relawan-relawan tingkat nasional, ada yang relawan-relawan tingkatnya provinsi atau bahkan kabupaten kota. Ya, dari si suara Pak Anies di Jogja sebenarnya berapa? Ya, kita berharap sebagaimana saat deklarasi beberapa bulan yang lalu untuk DPW DIY, mereka optimis bekerja semaksimal mungkin untuk memenangkan Mas Anies di DIY. Kurang-kurangnya biar Allah yang lengkapi. Target angka mungkin? Target angka waktu itu berapa Bang Dani? 62%. 60%. Pak, mengapa Anies ini mungkin menurut Bapak Anies pribadi yang seperti apa? Kenapa kok Anies? Ya, kami sudah melakukan penelusuran ya melalui rekam jejak, kemudian kompetensi kepribadian. Hasilnya adalah Anies Rashid Baswedan yang terbaik. Kita bisa lihat bagaimana keunggulan beliau dengan latar belakang pendidikan yang lengkap sampai doktoral. Kemudian bagaimana beliau seorang teknokratik, ya ada ide, ada gagasan, ya kemudian diturunkan pada desain operasional dan ide itu kemudian dilaksanakan pada tataran praktis, hasilnya menjadi karya-karya yang bermanfaat pada masyarakat. Contoh kasus misalkan tentang bagaimana hadirnya KJP di Jakarta. Ya, itu kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, dilengkapi oleh Mas Anies, disempurnakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta. Tentang hadirnya integrasi transportasi di Jakarta misalkan ya. Ya, ini hal baru yang oleh Mas Anies lakukan ya, sehingga masyarakat sangat terbantukan ya, kemanapun berjalan ya, bergerak, berpindah ya, biayanya relatif lebih murah dan terjangkau semuanya. Atau hadirnya misalkan kesetaraan harga antara 5 kota di Jakarta dan 1 kepulauan di Pulau Seribu. Ya, bagaimana Mas Anies membuat kebijakan menghadirkan Jack Grosir di Pulau Tidung Kecil, kemudian ada subsidi transportasi, ya kemudian diperbaiki pelabuhannya di Muara Angke, sehingga itu semua bisa terwujud. Dan masih banyak lagi. Bicara keadilan adalah kita hadirkan kesejahteraan. Kenapa keadilan ini menjadi fokus kita? Karena tujuan bangsa ini dimerdekakan, yang oleh Mas Anies disebut sebagai janji kemerdekaan, itu diantaranya menghadirkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, siap. Terima kasih. Yang Jogja